Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di channel Mancing Tech. Pada kali ini bahas apa ya? Pada kali ini kita bahasnya simpel-simpel aja. Bahasnya kenapa kok dari beberapa pertanyaan, Mas, kenapa kok motor-motor yang buat balapan itu jarang yang pakai packing knalpot? Dan misalkan packing knalpot, pakai packing knalpot itu biasanya kenapa kok dari kuningan apa dari aluminium langsung? Terus kenapa nggak pakai packing standar seperti packing asbes seperti lainnya? Nah, ini kebetulan juga baru ngerjain blog. Ini blog Nick, tapi requestnya ini buat minta buat liaran. Nah, jadi mumpung ini baru garap blok seher, terus kebetulan juga itu anak-anak masih pada repair beberapa motor malam-malam ini juga. Jam berapa ini? Ya sekitar jam-jam 7-an lah. Seperti apa disimak aja. Kebetulan ini lagi nggarap blok Eric King yang buat liaran ini. Nggak pakai packing knalpot juga. Ini alasannya apa? Terus kok motor-motor kompetisi itu biasanya jarang pakai packing knalpot. Nah, itu alasannya seperti apa? Kenapa kok nggak pasang packing? Penyebabnya apa? Nanti kita bahas. Sebelumnya aku tak golek udut sih. Tinggal sedikit. Ini antriane Mas kameramen sapa iki? Kayak lagi ngelem karbu. Ini kameramennya Mas Andri aja. Apa? Kameramen gawe vlog no. Lah sing ngomong kowe ning no. Ya aku sing ngomong. Ya. Mas Heri dandani apa Mas Heri? Dandane iki Mas. Pentol. Oh, pendale lecek. Pentole lecek. Rekso. Wah. Entek. Masuk. Semaput iki. Mbok tulung. Mbok, tolong. Musik sabar, musik. Saiki ngelem apa iki? Ngelem iki Mas. Main piye? Main buntet. Varias. Suasana malam hari. Bisa enggak? Apa ya? Ya iso. Kabeh lancar iki ora tunggu. Tak pause sik. Piye ta? Pindah kono kae. Kukur. Jan. Pindah sebelah kanan, box. Aku yo di kameramen saiki. Gini. Weh, kursi dewi. Manut, jarum supermawon. Apa kowe? Yo, degol wae kepenak. Katiki wae tengen. Foto wae, kono ya ora apa-apa. Ngene iki wae. Nah, jadi untuk iki wis kamerane udah piye? Wis ya. Dadah sik nah. Iki dada, nek iki jenenge tangan. Oh iya. Jadi untuk beberapa kasus di blok seker, kenapa kok kadang perpak itu malah menyumbat? Ya bukan menyumbat ya. Jadi istilahnya malah menghambat gas yang keluar dari blok seker knalpot. Jadi packing knalpot itu ini
itu kadang kalau keplenet itu bahasa Indonesianya apa? Kepencet, kegencet, Tergencet. tergencet kadang- antara knalpot dan blok. Tergencet antara keadaan. Nah itu misalkan ya ini perpak knalpot yang masih utuh. Contoh ini diameter dalamnya normal, sama seperti ukuran apa leher knalpot bagian dalamnya. Tetapi kalau yang sudah tergencet seperti ini, tergencet oleh blok seker dan knalpot, dia diameter dalamnya meletot. Ngerti meletot orang? Meletot itu semakin mencilik. Nah, itu bisa kelihatan kan? Nek. Nah, Situ. harus ngomong saru ya Ora. Ini bagian dalamnya itu jadi lebih mengecil. Nah, ini otomatis tidak bisa sambung antara bibir knalpot, flank knalpot ini, flank knalpotnya ini sama bibir blok. Ini pun kadang di blok standar sih, tak golek bloknya santai tembok. Nyong sing golek bloknya iki. Ki nunggu wong golek blok ki. Ini dicontohkan di blog beberapa konsumen Satrimen. Jadi ya mohon dimaafkan karena mejanya itu rodok tebak. Ini mas, dicerak kayak gini mas. Ini motor Satria yang biru itu. Kebetulan tadi blok sayurnya juga udah meringis ini, udah dipotong-potong bawaannya. Wah, exhaustnya juga udah Metal celiwik nih. metal celiwik. Ini loh, contohnya seperti ini. Ini. Didekatkan. Tanganmu nang kene ya ora apa-apa iki didoke sik. Nah. Wis ndak ngisruh, wis. Iki jadwale syuting ora nggarap iki. Ini seperti itu. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan utuh. Ini loh. Teng nek bolongannya. Oh ketok. iya. Nah, ini loh. Iki malah ketok. Nah, ini itu menghambat ini loh. Kelihatan enggak? Lebih kecil jadi dia Jeber ya, Mas. nah Istilahnya jeber. jeber. BJN the bear ngono kae lho, Mas. Nah, ini jadi ini malah menghambat. Jadi gas bakarnya itu nggak bisa lancar keluar ke sini, nggak bisa. Nek kerake nang dhuwur numpuk iki. Kerake numpuk nang kene iki. Makanya ini juga sebenarnya berpengaruh juga. Saya nggak menyarankan loh. Nggak pakai packing knalpot enggak. Cuman bagaimana caranya nek arep nganggo packing knalpot? Arep nganggo packing knalpot sik. Nek arep nganggo packing knalpot, cari packing knalpot yang enggak udah nimpes. Nah, ini sama, ini packing knalpot Suzuki Satria. Ini yang masih standar, diameter dalamnya. Ya kan? Segini. Ini yang sudah keplenet. Sudah mecotot ini. Seperti itu. Kira meng hooi lho. Iya. Nah, ini baik karena knalpot standar Satria, maka diameter dalamnya pun ini sama diameter dalam leher knalpot. Biasanya seperti itu, mau knalpot Reking, Satria, Ninja dan lain sebagainya. Rata-rata diameter dalam untuk packing knalpot ini sama dengan diameter dalam flank knalpot iki lho. Iki flank knalpot jenenge flank knalpot ta. Flank knalpot. Nah, itu nanti yang jelas kita bahasnya ini dulu. Di pause iki. Wis lekas, Mbok. Ya udut-udut barang karang nggak cangkeme nggo mah tawon nek ora ngudut. Jadi begini. Ini nggak usah kehitungan ya. Saya bolak-balik ngomong kalau bikin konten saya nggak berani pakai hitungan. Mau rumus apa? Kenapa kok saya nggak pernah ngasih hitungan? Sekarang itu youtuber itu udah pada pinter-pinter, maksudnya udah banyak rumus
tentang cara ngitung exhaust, transfer, diameternya, mau gimana-gimana, nah itu monggo. Yang jelas saya ke fungsi aja. Gini, pertama, karena ini mungkin sekilas cuman neng perpak knalpot, tetapi kalau ini di balap ini berpengaruh sekali ke power. Jadi kalau bisa loh ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Sebisa mungkin hal-hal kecil seperti ini itu dimaksimalkan. Bagaimana caranya, kita nggak usah ribet-ribet pakai metode apa biar motornya semakin gimana, nggak usah. Yang penting hal-hal seperti ini itu wajib diperhatikan. Ini contoh yang belum tak cuplek, ini belum tak lepas, ini besok mau dikerjakan. Terus kedua tentang packing head itu kalau bocor itu biasanya motornya jadi kering dan perlu diperhatikan juga. Biasanya kadang kalau untuk motor-motor OS gede, misalkan ini ya, itu biasanya packing head itu kalau sekernya udah OS gede, yang jarang diperhatikan packing headnya juga jarang ikut dibesarkan. Jadi packing headnya separohnya nutupi lubangnya ya Mas. Nah, kudunya ngikuti lubangnya, diameter sehernya jangan malah lebih kecil seperti ini. Ini cuma contoh aja, ini perpak ini apa ya orang ngerti, fish air koyone. Terus packing block itu jangan dianggap sepele juga, karena kalau packing block ini sampai bocor, apalagi kok baut bloknya itu kendor, itu bahayanya malah di stang seker sama di laker keras. Soalnya kompresi primernya bocor lewat situ. Seharusnya pelumasan yang dia cukup untuk melumasi hal-hal itu tadi, stang seker dan keras tadi sama laker-lakernya itu jadi kurang pelumasan. Jadi wajib dicek, ini jangan sampai rembes. Kalau dua tak ini rembes motornya nggak enak. Ya tak sanggup bantal penak. Kan hari lawe kok. Ya nek ngeleh penak. Ini terus ini tentang contoh packing block yang jebret tadi, ya kan? Jebret. Terus ini contoh packing block yang pakai aluminium. Tetapi ada tapinya juga. Kalau mau pakai aplikasi seperti ini itu harus knalpotnya harus ditata ulang. Maksudnya masang knalpotnya harus lebih hati-hati dikarenakan ini rawan bocor. Nah, biar lebih amannya, biasanya kalau knalpot standar ini itu biasanya kalau untuk Yamaha Fish Air kan udah potongan, ada lepasannya antara leher sama perut. Kalau Suzuki Satria biasanya tak potong, itu kan langsung toh, itu tak potong, lehernya standar dipaske ke ini biar masuk ke sini leher standarnya. Kalau udah baru dikencengin baut knalpotnya, baru disambung knalpotnya yang di bawah mesin, yang di perut, dimal seperti itu lebih efisien, di tenaga juga pengaruh banyak. Ini tak contohkan, ini flanknya kan belum ada, jadi ini cuman packing yang aluminium kemarin. Ini blok pertama yang buat balapan, yes, itu bisa dilihat. Kalau buat mainan, apalagi kalau yang punya motor itu detail, walaupun buat harian, kalau pakai packing aluminium seperti ini itu bisa nyambung. Jadi dari portingan itu nggak ada penghalangnya ini, iya kan? Yang bawah juga seperti itu, nggak ada gregelnya, halus ini loh. Iya, nyambung. Itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Ini nggak ada rano hitil-hitilane. Intinya gas buangnya los. Beda sama yang ini, nyangkut di ini, balik meneh, mesinnya panas, sepuyernya gede, biasa seperti itu. Jadi ini dicontohkan karena ukuran perpak knalpotnya ini biasanya sama seperti ukuran leher standar, flank standar sepeda motor. Ini biasanya pas. Tuh, mau kasih perpak juga bisa, tapi kalau
Tadi nek dikasih perpak lagi, ini mencotot seperti yang ini tadi. Nah kalau ini kan pas, tuh, iya kan, jajar semua. Coba didekat ya mas. Wis. Nah iya gak, tuh. Nah ini misalkan, ini tak contohkan lehernya ya, jadi bisa seperti itu. Terus kelebihannya kalau kita pakai packing aluminium seperti ini, entah itu aluminium entah itu tembaga, itu kita bisa lebih maksimal memainkan luas areanya sebelah sini. Knalpot mau diarahin kemana, ada beberapa versi seperti ini. Kadang kalau nggak pakai packing aluminium, itu arah knalpotnya, arah exhaustnya udah benar, mau ke depan mau ke bawah mau lurus itu udah benar. Tetapi karena pakai packing aluminium, ini otomatis jadi satu kesatuan. Indonesia berarti. Sekarang ya aku ya wong Jawa ya Indonesia merdeka rawa. Ini jadi satu kesatuan, jadi itu bisa dibentuk. Nah kelihatan nggak? Kelihatan. Ini loh. Nah ini bisa dibentuk ngikutin. Ini mau diarahin kemana lagi? Ini masih ada area di sini, jadi masih bisa dimaksimalkan lagi lubang knalpotnya. Misalkan kalau untuk Suzuki Satria sama Yamaha Viz R biasanya pakai seperti ini semua. Saya kalau dimintain suruh buatin seperti ini bisa, cuman pengerjaannya lebih lama karena pertama harus ngepaske bikin ini yang jelas, kedua harus ngepaske layer knalpot standarnya masuk ke sini terus nyambung ke tukang las. Itu harus bawa motornya. Siapa tahu kalau di sini udah bagus dipasang knalpotnya medun, gak malah wae motor ceper. Nah itu untuk Yamaha Viz R sama Suzuki Satria. Sedangkan untuk Yamaha R-King sendiri ini tanpa perpak knalpot. Iya, kelihatan orang mas. Ini sistem nggak pakai perpak knalpot. Nah, jadi kalau saya kebetulan juga kan ini untuk kompetisi juga, dan kalau Yamaha R-King, Yamaha RX sama Yamaha Kawasaki Ninja itu packing knalpotnya, tak contohkan ini. Packing knalpotnya itu jarang jebret ke sini, jarang. Karena dia penampangnya lebih lebar. Beda sama yang lebih kecil seperti ini. Itu. Jadi kalau motor yang buat kompetisi bisa, buat harian bisa. Kalau saya lebih suka nggak pakai packing knalpot, tapi ya ribet, bentar-bentar harus ngecek bocor powerane. Jadi seperti ini tidak dianjurkan untuk istilahnya orang yang jarang gatekke montore. Apa wisnya? Memperhatikan sepeda motornya, nah yang kurang teliti seperti itu. Karena kalau mau packing knalpot nggak dipasang, otomatis nanti masang flanknya ini pakai TBA. Tahu TBA? TBA sing uga buntel pralon kae lho. Nah, itu cukup ditaruh di sini, tapi yang sebelah sana. Itu cukup ditaruh di sini, terus ditepleke, rasa ngeperpak, dikencengi wis. Kalau nggak pakai bocor copot ganti sing anyar meneh. Soalnya kenapa? Kalau di Yamaha R-King, Kawasaki ini ya dan lain sebagainya, walaupun nggak pakai perpak, ini masih ada celah segini. Ini loh, masih ada celah segini. Kalau untuk Suzuki Satria, ini kalau nggak pakai perpak, knalpotnya gandul, bocor. Gitu. Nah, yang jelas, kalau untuk Yamaha R-King sendiri, jadi kita bisa memainkan luas area. Kalau untuk luas area Yamaha R-King itu paling merdeka, bisa dikatakan gitu. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kepadangan. Nah, ini. Ini untuk sebelah kanan. Ini yang sudah tak samakan arahnya ke knalpot. Ini. Nah, kelihatan. Nah, ini udah arahnya tak arahkan ke knalpot. Yang sebelah kiri itu yang standar. Nabrak. Ini arahnya ke belakang sini, sedangkan knalpotnya arahnya ke bawah. Jadi ini masih ada dagingnya ini loh.
Kelihatan? Jelas. Nampak jelas? Nah. Sih ono kok 3 sampai 4 mili. 3 sampai 4 mili. Ini. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau mau ngemal buat misalkan kompetisi ya untuk liaran, terus dan sebagainya. Ngemalnya pakai leher seperti ini. Pakai flank seperti ini ditancap ke. Nanti kelihatan kok ini flanknya ini kan arahnya agak ke atas, sedangkan block shaker kan arahnya kan ke depan. Ini agak ke atas sini, sedangkan block shaker kan arahnya ke sini. Nah, itu nanti kita bisa menata. Ini lengkungannya kurang gimana, arahnya kurang gimana. Ini ya enggak? Iya kan? Nah, bisa kelihatan arahnya kemana. Beda dengan yang sebelah sini. Ini arahnya masih keluar sini. Nah, ini arahnya masih keluar sini. Nah kan, nah, arahnya masih begini, belum ke sini. Ini makanya ditata lagi. Nilai-nilai plusnya seperti itu. Kita bisa mengetahui flow-nya, flow dari arah dari gas bakar yang keluar dari lubang bakar itu ke knalpot itu sudah mengarah pas belum ke lehernya. Ini seperti ini bisa juga untuk mengetahui leher knalpot itu cocok apa enggak. Kenapa kok leher knalpot misalkan Kawasaki Ninja yang langsung lurus ke depan itu dia power atasnya lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak ada hambatan. Kalau untuk road race dan lain sebagainya harian misalkan, itu memang dibutuhkan. Di sini udah ada turbulen awal. Neng kene iki wis metu tenaga nih. Ngono kuwi lho. Jadi kalau untuk masalah bentuk dan lain sebagainya itu monggo persepsi masing-masing. Kalau ini calonnya untuk liaran sih. Makanya ini tak bentuk sesuai flanknya. Dan besok flanknya ini kalau bisa disamakan pakai knalpotnya yang sama juga. Karena apa? Ukuran flank raking pun misalkan ya diameternya itu macam-macam. Tidak semua merek knalpot itu flanknya diameternya sama, enggak. Begitu. Jadi kadang ada yang nyoba knalpot sama bentuknya, tetapi ukuran flanknya beda, kecilnya itu beda. Itu knalpotnya juga tenaganya nanti juga beda. Nah, jelas ini kan kelihatan. Antara yang sudah agak tertata, ini belum tak finishing, baru sedikit aja. Antara yang sudah tertata ini, yang sudah agak tertata, sama yang masih, nah ini standar cuman dihilangin catnya, itu loh, melewek. Nah itu, nah kelihatan kan? Nah, sama yang itu masih ada bayangannya, itu yang masih mengganggu. Ngetesnya gampang kok, tinggal dikasih ke cahaya. Nah, ini, nah udah kelihatan toh. Yang itu masih amburadul. Balikan juga. Nah, itu arahnya udah kelihatan toh. Yang sini kemana, yang sini kemana. Nah, seperti itu. Jadi, efek plus minusnya nggak pakai backing knalpot ya tadi. Untuk nilai plusnya, nilai positifnya itu turbulensi gas bakar yang dari ruang bakar dari sana itu kesininya semakin lancar, nggak ada penghambatnya. Tetapi dia ada sisi negatifnya juga. Ini harus sering-sering dicek karena kalau bocor motornya nggak enak. Dan tidak dianjurkan untuk harian, kecuali orangnya sangat teliti. Nah, ini mungkin hal sepele seperti ini tetapi ke performa motor sangat berpengaruh. Kemarin beda berapa deka ya Mas Andrea? 2 ya? Oh, nah, 2 deka. Jadi untuk saya pun kemarin penasaran juga. Coba kalau pakai packing standar, tak coba ke sini, itu pakai packing standar. Dikencangin mencopot tadi, terus dibuat aluminium, dibuat flow-nya, arahnya udah pas seperti ini, itu dekanya naik 2 deka. Itu cuma hal simpel seperti ini. Tetapi catatan, misalkan ini kita harus menata lagi arah dan sudutnya, luas areanya harus ditata lagi. Soalnya kenapa? Itu jadi satu kesatuan dengan packing tambahan ini. Kalau di sini nggak pakai packing tambahan, cuman luas area raking sama Ninja itu kan gede banget. Mau dibentuk seperti apa juga merdeka lah istilahnya gitu.
mungkin kalau ada yang ditanyakan apa ya, ini bloknya blok mereknya Nick. Tidak ada penasaran ya toh, bloknya Nick ya toh, requestnya full liaran, bentuknya kayak ngono kae. Tuh, itu belum tak finishing, baru didasari aja. Soalnya mau finishing kebacut gawe konten, mau tak finishing kebacut bikin konten, dan ini juga udah jam malam ya, jam 8 jam 8-an, mau kerja nggak enak sama tetangganya, itu masih motornya masih segitu. Ini tak lanjut besok lagi insya Allah. Untuk konten selanjutnya monggo diusulkan ke kolom komentar boleh. Yang jelas ini tadi nggak usah yang macam-macam, yang penting simple berguna, sama-sama sharing istilahnya gitu. Sekedar apa tap? Sekedar ilmu sederhana. Nah, sekedar ilmu sederhana yang migunani. Mungkin edisi malam ini cukup segini dulu. Lanjut besok lagi. Aku tak beres-beres. Mungkin tidak disengeni. Kemungkinan besok mau ya kerja meneh sih. Paling nggak situ nyeting neng Mandala meneh. Kapan kita nih? Sesuk awan. Ya nonton kahanan, nek iso nyeting ya nyeting, nek ora ya nyambut gawe wae. Mungkin cukup segini dulu, lanjut di vlog selanjutnya lagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar, selamat, sugih waras. Amin. Tambahan video terakhir. Nah, nanti tidak jadi pertanyaan. Terus kenapa kalau untuk kompetisi kok yang knalpot racing natanya gimana kalau ngeceknya, kalau nancepin knalpotnya? Nah, makanya kalau knalpot kompetisi itu antara flanknya ini, cekelnya Mas Andri, itu nyekel nggonku lho, nyekel knalpotnya. Nah, nyekel knalpot kan nyekel ngono. Jadi antara ini, flanknya ini sama lehernya ini itu dipisah. Makanya itu tadi flanknya ini itu dibaut dulu sama blok shaker, dipaske lubang-lubangnya, terus baru knalpot ini dislope. Sini juga dikasih TBA sebelah dalamnya. Nah, ini contoh knalpot kompetisi buat Yamaha Fish Air underbone slab gabah, lehernya seperti ini. Nah, ada juga yang untuk Suzuki Satria, Air King, Ninja dan lain sebagainya, rata-rata pakai model-model leher knalpot seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, jadi pertanyaan dari beberapa netizen, Mas ngopo kok leher knalpote nek motor balap kok dikai pir, apa ben wangun apa ora, memang ono fungsine. Dadine ini dibaut. Wah, kucingnya cindil-cindil kayak cilik-cilik, anake lolo kuwi. Ini mah kucingku metu. Jadi ini, nah ini dibaut dulu biar kenceng, diarahke ke blok shakernya tadi, dibaut kenceng, baru dipasang bloknya. Kalau udah dipasang bloknya, udah cemendel di motor, itu baru knalpotnya ini dislope terus dikencang nganggo pir seperti ini. Nah, mungkin tambahan videonya seperti ini. Iki wis beres-beres. Kowe wis wisuh tap. Wah, wis aku ya tak wisuh sik. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kucing cilik.